176 apa yang bisa dia dapatkan bukan keadilan. Luoli percaya bahwa tidak mungkin mengembalikan foto di kartu memori ini, tidak peduli seberapa terampil teknisinya. Jadi dia tersenyum sangat santai dan melirik Su Bei dari sudut matanya. Ekspresi wajahnya sepertinya menyatakan kegagalan total Su Bei. Sebenarnya, dia tidak perlu menyangkal bahwa dia telah menyalakan kamera. Tidak ada bukti untuk membuktikan apa yang dia lakukan, jadi Su Bei akan selalu menjadi tersangka terbesar. Dan Su Bei juga akan menjadi artis wanita yang diejek oleh netizen. Mungkin, hari ini, dia akan menyaksikan awal perlawanan semua orang terhadap Su Bei. Baiklah, kamu bisa keluar dulu. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita, kata Wei Lan setelah mengambil kartu memori dari Luoli. Luoli melirik Su Bei lagi sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Dia berpikir bahwa Su Bei tidak bisa muncul di sampul depan lagi karena Wei Lan telah mencurigainya. Dia tahu bahwa dia juga tidak bisa muncul di sampul depan. Tapi tidak seperti Su Bei, setidaknya, dia bisa ditampilkan di halaman dalam. Wei Lan memeriksa isi kartu memori, tapi kosong. Dia segera meminta elit dari Departemen Teknis Feng Sang untuk datang dan memeriksa apakah ada sesuatu di kartu memori. Sulit baginya untuk mempercayai Su Bei, tapi dia juga tidak pernah mempercayai Luoli. Dia telah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, dan dia belajar untuk hanya percaya pada bukti. Su Bei sangat mengagumi karakter Wei Lan. Hanya seorang wanita seperti Wei Lan, yang tahu bagaimana menangani pekerjaan secara rasional, yang bisa bertahan dalam posisi ini untuk waktu yang lama. Menjadi emosional hanya bisa mengatasi masalah keluarga, bukan masalah besar di tempat kerja. Dia terutama mengagumi cinta dan perhatian Wei Lan untuk Meng Meng. Setelah kecelakaan besar seperti itu, banyak orang akan berpikir bahwa gadis kecil itu hanya mengalami delusi. Tapi Wei Lan sangat percaya pada apa yang dikatakan Meng Meng. Seorang ibu seperti Wei Lan mengingatkan Su Bei pada ibunya sendiri. Ibunya selalu percaya padanya tanpa syarat dan mencintainya seperti yang dilakukan Wei Lan pada Meng Meng saat ini. Tapi ibu terbaik di dunia baginya sudah tidak ada lagi. Mengingat masa lalu membuat matanya tiba-tiba menjadi basah. Wei Lan meliriknya dan bertanya, apakah kamu merasa bersalah? Tidak, mencoba menahan air matanya, Su Bei mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang keluarganya. Sepertinya dia hanya bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya secara alami di depan Lu Heting. Dan hanya di hadapannya dia bisa mengungkapkan keinginannya yang dalam akan kepercayaan. Teknisi elit itu berdiri dan berkata dengan suara rendah, pemimpin redaksi, saya minta maaf. Tampaknya kartu memori ini telah tergores oleh kunci. Saya tidak tahu foto apa yang ada di sini, dan saya tidak dapat memulihkannya. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Wei Lan mencubit gelabelanya. Apakah itu semua? Su Bei juga mengerutkan kening. Kartu memori telah tergores oleh kunci. Sebenarnya, Wei Lan sudah mulai berpihak pada Su Bei. Kartu memori yang diberikan Luoli padanya memiliki terlalu banyak masalah. Apa yang menyebabkan masalah ini? Namun, jika dia memaksakan masalah ini pada Luoli tanpa bukti, apa yang bisa Su Bei dapatkan bukanlah keadilan tetapi bantuan. Tiba-tiba, Su Bei memikirkan seseorang. Dia berkata, pemimpin redaksi, jika Anda tidak keberatan, saya mengenal elit yang sangat kuat. Aku bisa memintanya untuk memperbaiki kartu memori. Orang yang ada dalam pikirannya adalah Dabao. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya, tapi dia adalah murid Feng Ze. Baik Feng Ze dan Lin Yu telah memberitahunya bahwa dia memiliki bakat super dan kemampuan luar biasa. Hanya saja dia tidak tahu banyak tentang teknologi, jadi dia tidak bisa memperkirakan kekuatannya yang sebenarnya. 177 Anda tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Su Bei, karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik aku menelepon polisi. Mungkin mereka bisa memperbaikinya, kata Wei Lan. Tapi dia tidak yakin apakah itu benar-benar hal yang benar untuk dilakukan. Mereka tidak punya bukti, jadi pasti butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Polisi harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menanganinya. Pemimpin redaksi, jika Anda khawatir kami akan kehilangan atau merusak kartu memori, saya dapat menjamin atas nama Su Bei. Mereka mendengar suara Lin Yu dari pintu. Dia melihat Luoli masuk dan keluar. Kemudian dia juga melihat teknisi dari Departemen Teknis Feng Sang masuk, jadi dia menebak situasi umum dan tahu apa masalahnya. Saat Lin Yu masuk, dia terlihat sangat tinggi dan tampan, dan wajahnya sempurna. Ketika dia berbicara dengan lembut, sulit bagi orang lain untuk menolak kecantikan yang begitu menakjubkan. Dia tersenyum dan berkata, saya juga tahu teman elit Su Bei itu.
Anda mungkin juga membiarkan dia mencoba. Jika dia benar-benar dapat memulihkan isi kartu memori, Anda tidak hanya akan memberikan keadilan kepada Su Bei tetapi juga kepada Meng Meng. Su Bei memandang Lin Yu, sahabat sejatinya, dan berpikir, Lin Stone benar-benar layak mendapatkan 3 hotpot. Wei Lan menimbang pro dan kontra untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia setuju. Dia benar-benar ingin memberikan keadilan kepada putrinya dan mencari tahu siapa kambing hitam di studio. Orang seperti itu jelas tidak pantas muncul di majalah mereka. Lin Yu berjalan menuju Su Bei dan berkata, aku baru saja menelepon Lin Moli untuk membawa Dabao ke sini. Aku akan mengeluarkan kartu memori dan memberikannya padanya. Tunggu saja di sini. Oke, Su Bei setuju dengan anggukan. Sebenarnya, dia juga ingin melihat seberapa mampu Dabao. Dia percaya bahwa putranya bisa melakukannya. Lin Yu mengambil kartu memori dan berjalan keluar dari kantor. Pada saat ini, semua orang di studio fokus pada pekerjaan mereka atau mendiskusikan masalah Su Bei. Untuk saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Oh tidak, mereka bilang mereka mencintaiku, dan mereka ingin menjadi ibu dari anak-anakku. Tapi hanya gosip yang dengan mudah mengalihkan perhatian mereka. Lin Yu menghela nafas. Wajah tampannya tampak melankolis. Orang-orang mengatakan bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar mengenal seseorang. Saya pikir itu benar. Begitu dia berjalan keluar, Lin Moli membukakan pintu mobil untuknya. Dabao duduk di kursi belakang dengan acuh tak acuh. Dia mengambil kartu memori dari tangan Lin Yu dan menyalakan komputer dengan terampil. Siapa yang berani menjebak Xiao Bei? Dabao berpikir dalam hati. Saat jari-jarinya bergerak cepat di keyboard, dia sudah mengutuk orang itu di benaknya. Siapa yang berani menggertak Su Bei? Orang itu harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. 2 menit kemudian, telepon Lin Yu berdering, dan sebuah video dikirim ke WeChat-nya. Dabao, kamu benar-benar layak menjadi murid Feng Ze. Wajah mulus seperti batu giok Lin Yu menunjukkan ekspresi bangga. Aku akan mentraktirmu hotpot 10 kali. 10 hotpot. Dabao meliriknya. Saya tidak suka hotpot. Itu favoritmu, bukan milikku. Dabao selalu melakukan diet ringan. Mungkin dia mengikuti Lu Heting, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya. Tidak apa-apa baginya untuk makan sesuatu yang pedas dengan Lin Yu dan Su Bei sesekali. Tapi dia pasti tidak bisa memiliki 10 hotpot. Baik, tapi tetap saja, aku akan mentraktirmu makan. Anda dapat memilih apapun yang Anda ingin makan. Aku akan mencari Su Bei dulu. Dia telah menerima banyak kritik dan komentar negatif. Aku harus menyelamatkannya. Dabao mengangguk dan melihat-lihat berita di halaman web. Benar saja, netizen semua tertipu oleh seseorang. Mereka semua menuduh Su Bei. Dia tahu bahwa Su Bei tidak akan pernah melakukan hal itu, dan dia pasti akan membersihkan namanya. 178 wajahnya seindah bunga, tapi hatinya sekejam ular. Di kolom komentar, Dabao melihat komentar dari seorang netizen bernama Baker001, Su Bei adalah wanita yang baik dan baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya mempercayai dia. Karena netizen ini tidak memiliki pengikut dan belum pernah memposting komentar sebelumnya, tidak banyak orang yang menyukai komentarnya. Dabao berpikir sejenak, lalu menekan tombol suka untuk komentarnya yang benar. Lu Heting sedang dalam perjalanan ke kota. Di sore hari, ada masalah penting yang harus dia tangani di pinggiran kota. Baru pada saat inilah dia menemukan skandal tentang Su Bei yang sudah menjadi viral. Dia dengan cepat mengetik beberapa kata di bagian komentar untuk menunjukkan dukungan kepada Su Bei. Kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan melaju menuju studio dengan tergesa-gesa. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan jalan macet. Bahkan jika dia mengubah mobilnya menjadi sepeda motor dan mencoba masuk di antara banyak mobil yang terhalang, dia tetap tidak bisa segera berada di sana untuk Su Bei. Ketika dia menelepon Su Bei, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berurusan dengan itu. Keduanya sedang terburu-buru, jadi mereka tidak banyak bicara. Lin Yu mendorong pintu kantor terbuka dan berjalan masuk. Wei Lan terlihat sangat tenang. Sudah ditemukan, katanya, menyerahkan ponselnya padanya. Su Bei telah menerima video dari Dabao dan telah menunjukkannya pada Wei Lan. Setelah menontonnya, Wei Lan kembali tenang. Mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kebenarannya. Itulah mengapa dia tidak marah dan bingung seperti sebelumnya. Ayo pergi bersama, katanya pada Su Bei dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Wei Lan, Su Bei, dan Lin Yu masuk ke studio. Pada saat ini, semua orang berhenti bekerja setelah melihat mereka. Dengan ekspresi tegas dan acuh tak acuh di wajahnya, Wei Lan berjalan di depan semua orang.
Karena Su Bei baru saja selesai syuting, dia hanya terbungkus handuk mandi, dan rambutnya berantakan. Sekarang dia mengikuti di belakang Wei Lan, dia tampak sedikit malu. Karena dia baru saja memikirkan ibunya dan mengagumi kemampuan Dabao, dia sedikit emosional. Matanya masih merah dan bahkan basah. Seolah-olah dia menangis setelah dimarahi. Lin Yu berdiri di samping Su Bei. Wajah tampannya yang seperti batu giok tanpa ekspresi. Kerumunan mulai berbisik satu sama lain. Sepertinya foto itu benar-benar diambil dengan sengaja. Sungguh wanita yang kejam. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Meng Meng sangat lucu. Bagaimana dia bisa tega menyakiti gadis kecil itu? Wajahnya seindah bunga, tapi hatinya seganas ular. Itulah sifat asli Su Bei. Dia mengerikan. Saya tidak ingin bekerja dengan orang seperti dia. Luo Li merasa lega. Dia menebak bahwa Wei Lan tidak menemukan apapun di kartu memorinya dan masih mencurigai Su Bei seperti para netizen di internet. Dia benar-benar bisa menghilangkan kecurigaan sekarang. Su Huixian juga diam-diam senang. Dia berpikir dalam hati, meskipun Luo Li melakukan sesuatu yang bodoh, hasilnya adalah keajaiban. Su Bei tidak bisa membalikkan keadaan sekarang. Berdiri di depan semua orang, Wei Lan berkata dengan ringan, saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi hari ini. Saya ingin mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh di sini. Feng Sang adalah salah satu majalah paling terkenal di negeri ini. Apa standar dalam memilih mitranya? Pertama, kualitas moral, dan kedua, ketenaran. Apa yang kami harapkan untuk dibawa ke pembaca kami adalah energi positif, bukan kemewahan palsu. 179 Siapa penjahat itu? Feng Sang menyambut setiap mitra yang cakap tetapi menolak orang yang memiliki niat jahat, terutama orang yang dapat menggunakan anak kecil sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Saya ingin memberitahu Anda semua bahwa saya sudah menelepon polisi. Pelaku kejahatan akan dihukum berat oleh hukum. Namanya juga akan dihapus secara permanen dari Feng Sang. Setelah mendengar suara keras Wei Lan, semua orang menatap Su Bei dan menggelengkan kepala. Mereka berpikir bahwa dia pantas mendapatkan hukuman seperti itu. Tidak ada yang akan bersimpati dengan orang seperti dia. Kecuali wajahnya yang cantik, atribut lainnya tidak terlihat. Qiu Minxuan memegang tangan Su Huixian dan berkata, selamat, Huixian. Setelah polisi membawa Su Bei pergi, kamu akan layak menyandang gelar sebagai gadis sampul. Anda bahkan mungkin menjadi mitra Lin Yu. Baik, jika Feng Sang benar-benar mengizinkan saya untuk bersama Lin Yu di sampul depan, silakan berkomunikasi dengan Zhuang Wenhao jika dia merasa sedih, kata Su Huixian lembut. Zhuang Wenhao, aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku hanya bisa membuatmu tetap di sampul belakang. Aku tidak bisa menemanimu lagi, pikirnya dalam hati. Qiu Minxuan mengangguk. Jejak kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Namun, Luo Li sedikit terkejut. Apakah Wei Lan benar-benar memastikan bahwa Su Bei lah yang melakukan kejahatan itu? Bagaimana dia mengkonfirmasinya? Luo Li sudah menanyakan tentang kartu memori. Teknisi elit di Departemen Teknis tidak dapat memulihkan kontennya. Jadi dia yakin dia tidak akan terlibat. Dia hanya tidak tahu mengapa Su Bei dihukum. Lagi pula, dia tidak perlu peduli selama itu tidak ada hubungannya dengan dia. Akhirnya, semuanya diselesaikan. Pemimpin redaksi, siapa pelaku kejahatan itu? Seseorang dari kerumunan yang tetap sadar dan tidak terlalu ternoda oleh gosip bertanya dengan keras. Polisi sudah datang. Lihat sendiri, kata Wei Lan. Dia melakukan ini dengan sengaja agar semua orang waspada. Dalam Feng Sang, setiap orang harus mematuhi etika profesional dan kehidupan. Begitu dia selesai berbicara, polisi datang. Semua orang berpikir bahwa orang itu tidak perlu mengajukan pertanyaan. Jelas, Su Bei yang melakukannya. Apa gunanya bertanya? Dilihat dari ekspresi Su Bei, mereka tahu bahwa dia ada hubungannya dengan itu. Sangat disayangkan bahwa wajah cantik dan kaki panjangnya dihancurkan oleh hatinya yang jahat. Dia seperti apel busuk. Tidak peduli betapa cantiknya dia tidak bisa menahan bau busuk tulangnya. Semua orang melihat polisi masuk dan mendekat. Mereka berjalan ke arah Luo Li dan berkata, Luo Li, kamu dicurigai melakukan pembunuhan, menyebarkan desas-desus, dan kejahatan lainnya. Silakan ikut kami untuk interogasi dan penyelidikan. Mata Luo Li melebar karena terkejut. Dia tercengang sejenak. Tidak, itu bukan aku. Ini Su Bei. Mengapa saya? Saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua salah Su Bei. Dia di sebelah sana. Anda pasti pernah melakukan kesalahan. Pergi dan tangkap dia. Luo Li, tolong tenang. Hanya datang dengan kami. Kami membawa Anda pergi sesuai dengan hukum. Mohon kerjasamanya. Polisi hanya melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan jijik dengan Luo Li. Secara alami,
Polisi yang saleh tidak akan memperlakukan wanita yang bahkan bisa menyakiti anak kecil demi kebaikannya sendiri dengan baik. Kerumunan itu gempar. Apa? Itu Luoli. Bagaimana bisa? Ini seharusnya Su Bei, kan? Apa yang sedang terjadi? 180 lebih berbahaya daripada baik. Su Huixian juga terkejut. Bagaimana mungkin Luoli? Dia telah menyaksikan betapa yakinnya Luoli dalam menang. Itulah mengapa dia tidak ragu bahwa Luoli akan menang kali ini. Tapi kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Luoli dikalahkan. Wei Lan tiba-tiba berbicara lagi, semua orang memiliki banyak keraguan. Saya tahu bahwa Anda tidak akan percaya semua yang Anda lihat sekarang tanpa bukti yang kuat. Jadi saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana si penjahat melakukannya. Dia kemudian menekan tombol di ponselnya, dan video yang telah dipulihkan Dabao muncul di layar di belakangnya. Mata Luoli melebar karena terkejut. Video itu menunjukkan adegan yang dia rekam. Rencana awalnya adalah merekam dirinya menyelamatkan Meng Meng. Jika dia secara tidak sengaja merekam adegan ketika dia mendorong Meng Meng ke kolam renang, dia bisa memiliki cukup waktu untuk mengeditnya karena itu adalah kameranya sendiri. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang dia harapkan. Orang yang menyelamatkan Meng Meng bukanlah dia tapi Su Bei. Jika dia tidak serakah dan tidak mencoba memfitnah Su Bei, dia tidak akan mengungkapkan begitu banyak kekurangan dan menjadi curiga. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Meskipun video di layar lebar tidak terlalu jelas, bagaimana dia menggunakan tangan jahatnya dalam mendorong punggung Meng Meng direkam dengan akurat. Setelah Meng Meng jatuh ke dalam air, dia tidak segera melompat turun untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Jelas, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyesuaikan sudut masuknya ke dalam air. Dalam hal ini, dia bisa mengambil gambar yang lebih indah. Tampaknya dia tidak peduli dengan konsekuensinya meskipun Meng Meng berjuang di dalam air. Su Bei, yang hendak mengganti pakaiannya di kejauhan, sangat memperhatikan bahwa Meng Meng telah jatuh ke dalam air. Terlepas dari citranya, dia bergegas ke air dan mengangkat Meng Meng tanpa ragu-ragu. Jelas dengan sendirinya siapa yang bermaksud menggunakan anak itu untuk mendapatkan rasa terima kasih dan ketenaran. Namun, Su Bei, pahlawan wanita yang tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan anak itu, mendapat semua ejekan. Ketika orang banyak melihat video di depan mereka, mereka semua mendidih karena marah. Mereka marah bukan hanya karena Luoli kejam, tapi dia juga mempermainkan mereka. Semua orang digunakan sebagai alat untuk menyakiti Su Bei. Kata-kata kasar itu seperti anak panah tajam yang menembus jantung Su Bei. Tidak heran dia terlihat sangat sedih saat berdiri di samping Wei Lan. Ternyata semua orang digunakan oleh Luoli untuk menyakiti Su Bei yang baik dan polos. Luoli, yang tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dibawa pergi oleh polisi. Kakinya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan. Dia hanya diseret ke depan. Ekspresi wajah Su Huixian juga berubah. Dia telah kehilangan kesempatan untuk tampil di sampul depan dan menjadi mitra Lin Yu. Luoli benar-benar bodoh. Dia selalu melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Tapi untungnya, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Kecuali beberapa kata provokatif yang saya katakan padanya, sisanya adalah rencananya sendiri. Jadi dia harus menanggung beban sendirian. Wei Lan berjalan ke arah Su Bei dan berkata dengan suara rendah, "Su Bei, maafkan aku. Dan terima kasih banyak. Saya tidak bisa membayangkan kerugian seperti apa yang akan dialami Meng Meng jika bukan karena Anda. Aku bukan ibu yang baik. Pemimpin redaksi, saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, begitu juga Anda," kata Su Bei sambil tersenyum. Sebagai seorang ibu, dia bisa mengerti bagaimana perasaan Wei Lan. Wei Lan hanya sangat mencintai Meng Meng. Selanjutnya bab 181 artis yang sangat